Sudah bergabung? Sudah bisa ya? Nggak bisa itu. Kemana itu? Alhamdulillah. Baik, baik Bapak sekalian, seperti apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama kemarin, bahwa kita hari ini akan menyelami semesta hikmah yang sudah dibongkar-bongkar oleh Mas Agus Purwanto ya, terkait dengan ayat-ayat semesta ya. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar dari kita sudah mengenal beliau ya. Beliau ini adalah seorang fisikawan ya, yang menyelesaikan kuliah di Universitas Hiroshima, Jepang. Jadi beliau itu S1, S2 fisika di ITB, dan karena penjuaan yang luar biasa tentang fisika, ke Jepang juga ngambil fisika ya. Tapi uniknya beliau ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kefisikaan yang dipelajari, dipahami, dikampanyekan itu ya. Beliau ini punya karya di luar kebiasaan ya. Beliau itu malah bikin buku Pintar Membaca Arab Gundul dengan metode Hikari. Saya udah punya bukunya itu. Ini beliau ini agak unik, mungkin karena beliau belajar fisika, belajar tentang waktu yang tak berbatas kira-kira gitu ya. Sehingga bukan saja rumus fisika yang beliau kuasai, sampai kemudian bagaimana membaca kitab Gundul juga beliau kuasai. Nah, Bapak Ibu sekalian, di beberapa tahun terakhir beliau agak sergap gitu bahasa Jawanya ya, mengkampanyekan buku-buku, bukan buku yang beliau kampanyekan, tapi tentang Islam dan sains sebenarnya, yang kemudian tertuang di dalam buku-buku beliau ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara sederhana kalau kita pahami relasi antara Islam dan sains itu kan memunculkan tiga model ya. Ada tiga model, ada Islamisasi sains, ada saintifikasi Islam, dan ada sains Islam. Nah, kalau dilihat nampaknya beliau ini, Gus Pur ini memilih yang terakhir ya. Beliau memilih sains Islam ya. Sehingga Bapak sekalian, beliau sampai memfokuskan diri memahami Al-Qur'an, sampailah beliau pada salah satu kesimpulan beliau adalah bahwa dari 6.236 ayat itu sebenarnya ayat Al-Qur'an itu lebih banyak bicara tentang alam semesta ini. Ada 800 ayat. Tapi anehnya, kata beliau kira-kira begitu, kok yang sering nampak itu adalah ayat yang bicara tentang hukum atau fikih lah. Padahal ayat itu hanya 160, tapi yang lebih terkenal itu hanya yang 160 itu. Sementara yang 800 ayat itu sedikit yang memahami. Sehingga beliau sampai pada satu pernyataan, bisa jadi ini salah satu sebab dari kemunduran Islam dalam hal sains ya. Ini satu hal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada satu harapan besar sebenarnya ya. Dalam beberapa tahun terakhir, kalau kita mendengarkan peraih Nobel itu hampir selalu, mungkin selalu ya, selalu itu peraihnya adalah para pemikir, para ilmuwan non Muslim. Ilmuwan Muslim itu nggak kedengaran, nyaris tanpa suara. Ini bagaimana kira-kira ya? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Gus Pur untuk menyampaikan ini, karena saya nggak pakai laptop, jadi nggak ini Gus slide yang harusnya bisa saya tampilkan nggak bisa lagi muncul, hilang sinyal ini. Oh enggak, langsung saya aja. Ya. Oh bisa, Gus Pur langsung ya. Baik, saya persilakan pada Gus Pur, kira-kira mungkin 1 jam dari sekarang, ya. Gus, supaya nanti kita ada kesempatan dialog. Saya persilakan. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu
khususnya pimpinan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bisa. Emang wifi-nya bisa? dan juga pimpinan Muhammadiyah yang lain, ya. Alhamdulillah pada malam ke-25 ini kita bisa menyelenggarakan tadarus multidisiplin menyelami semesta hikmah, ya. Dan alhamdulillah saya diberi kehormatan untuk bergabung bersama senior-senior di persarekatan ini, ya. Prof. Yunan, kemudian besok ya Prof. Amin Abdullah, gitu. Nah, saya akan menyampaikan tema yang selama ini saya usung, yaitu sains dan Islam. Sains dan Islam. Gitu. Nah, lebih spesifik lagi sebenarnya terkait dengan ayat-ayat alam, ayat-ayat dengan redaksional alam di dalam Al-Quran. Motivasinya sederhana. Saya pribadi berasal dari keluarga yang lingkungannya sebenarnya lingkungan agak kumuh, begitu, ya. Dan ini ternyata menggambarkan situasi dunia Islam secara umum. 1/5 penduduk bumi itu Muslim, tapi labelnya itu yang tidak menyenangkan, yaitu miskin, bodoh, dan terbelakang. Nah, kemudian dunia Islam, pemimpin negara-negara Muslim itu secara umum itu obskurantik, anti ilmu pengetahuan. Itu bisa dilihat dari anggaran penelitian yang disediakan oleh negara-negara Islam ini, ya. 5-7 negara Islam itu kalau digabung, ya, anggaran risetnya itu setara dengan anggaran riset satu negara kecil seperti Korea, ya, atau negara kecil di Eropa. Gitu. Nah, kemudian masyarakat Muslim secara umum orientasinya itu fikih dan tasawuf. Jadi Islam selama ini itu tereduksi menjadi persoalan fikih dan tasawuf. Gitu. Nah, kalau kemudian kita mencari ilmuwan top dari kalangan Muslim, sampai saya lulus mahasiswa dulu di PB tahun 1989, itu saya hanya punya satu nama, yaitu Abdul Salam, ya, pemenang Nobel Fisika tahun 1979. Nah, ini orang asal Pakistan. Nah, baru belakangan ini kemudian menyusul beberapa pemenang Nobel, yaitu Ahmad Zuhail, pemenang Nobel Kimia, ini dari Mesir, ya. Kemudian Maryam Mirzakhani, ini dari Iran, peraih medal Fields, itu hadiah setara Nobel dalam bidang matematik. Dan kemudian Aziz Shankar, pemenang Nobel Kimia 2015, ini asal Turki. Yang menarik dan unik adalah semua pemenang Nobel ini tidak tinggal di negaranya. Jadi mereka ini berempat setelah lulus S2 dari negaranya, ya, Salam itu kemudian melanjutkan studi dan tinggal di Inggris, kemudian pindah ke Italia. Sedangkan Zuhail, Maryam, dan juga Aziz Shankar ini tinggal di Amerika, ya, sampai hari ini. Jadi setelah lulus S2 dari masing-masing negara mereka. Pertanyaan sederhananya adalah, mengapa ilmuwan top ini, ya, menjadi ilmuwan sampai memenangkan hadiah Nobel itu setelah hijrah, ya, dari negara masing-masing. Nah, tentu pertanyaannya, apakah tidak mungkin, ya,
mereka menjadi ilmuwan top, menangkan Nobel, kalau mereka tinggal di negara masing-masing. Ya. Jadi seperti itu. Itu pertanyaan sederhananya. Ya. Maka saya bisa menjawab. Ya. Kalau tinggal di negaranya, ya, paling banter mereka mungkin seperti saya ini, menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tarjih Pimpinan Pusat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi akhirnya yang dibahas macam-macam, bukan hanya fisika. Jadi tadi itu ketika diberi pengantar, kenapa kok kemudian saya mikir macam-macam? Ya salah satunya memang karena balik. Kalau balik itu kemudian memang pertanyaannya juga macam-macam, sehingga kemudian yang kita pikirkan pun itu juga jadi macam-macam gitu. Nah itu. Nah ada pertanyaan yang mengganjal sejak belia begitu. Mengapa Islam yang kita kenal dengan ungkapan al-Islamu yu'la wala al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi, gitu ya. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, itu umatnya terbelakang seperti tadi ya. Gambar di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram tadi itu. Nah, itu representasi masyarakat kita secara umum ya. Nah, ternyata kata sebagian ahli, khususnya yang bergerak dalam bidang filsafat, ya, itu penyebabnya adalah gempuran Al-Ghazali di dalam kitabnya Tahafudul Falasifah, ya, yang menggempur para filsuf, khususnya Ibnu Sina, dan sampai pada penyesatan di 3 masalah. Ya. Nah, bahkan meskipun kemudian Ibnu Rus datang melakukan pembelaan dengan menulis kitab Tahafud at-Tahafud, ya, kekacauan di atas kekacauan, itu ternyata efek karya Ibnu Rus ini kalah kuat dari kitab Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali pun dari tuanya kemudian menjalani hidup asketis gitu, hidup ala sufi, nah, sehingga kemudian itulah Islam ya seolah-olah seperti perjalanan yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Dan kita tahu Al-Ghazali adalah juru bicara terkemuka kalam Al-Asy'ari begitu ya, yang kita kenal saat ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu, itu dengan kalam Al-Asy'ari ya. Nah, jadi ternyata persoalan ilmu pengetahuan di dunia Islam itu bukan persoalan kapital, tapi persoalan teologis gitu. Nah, maka untuk membangkitkan kembali, saya berpikir ya itu harus dilakukan sentuhan atau pendekatan teologis juga. Jadi harus kita bongkar dari teks-teks yang ada di dalam kitab suci, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tahun 1990 ya, pertanyaan saya tentang gimana sih sebenarnya Quran itu bicara tentang sains, terwakili dengan tafsir Al-Jawahir yang ditulis oleh Syekh Jari Tontowi, guru besar di Universitas Kairo. Beliau menulis kitab tafsir ini ya, yang melakukan pendekatan berdasarkan sains begitu. Jadi bagaimana sifat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala itu diungkapkan dalam bentuk proses biji jagung ya, ketika kemudian dilempar ke tanah sampai kemudian menjadi pohon jagung yang berbuah. Itu dijelaskan dengan Rahman dan Rahimnya Allah begitu. Nah, jadi itulah pertanyaan yang mengemuka ya. Lalu secara lebih spesifik Al-Jawahir, jadi ini sebenarnya adalah gugatan Al-Jawahir ya, saya hanya mengulang gugatan dari Al-Jawahir bahwa di dalam Al-Qur'an ya, di dalam mukadimahnya ini terdapat 750 ayat tentang alam, tentang sains ya, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih yang jumlahnya hanya 150. Itu kata Syekh Jawri Tontowi. Nah, anehnya para ulama menghabiskan waktu, tenaga dan dana hanya untuk membahas yang
150 ayat itu. Mereka abai terhadap awan, ya, terhadap gelombang di laut, dan seterusnya. Nah, sejak saat itulah saya biasa mengutip dalam katakanlah ceramah-ceramah saya, sampai kemudian 2007 tersadarkan. Kenapa saya hanya mengutip, tidak menghitung sendiri, dan juga kalau saya hanya menyampaikan tidak dalam bentuk tulis, seberapa efektif pesan yang saya sampaikan itu akan sampai pada jamaah. Itulah. Maka kemudian saya melakukan penghitungan sendiri, ya, dengan cara melihat langsung baik teks asli maupun terjemah, dibantu dua mahasiswa saya, mahasiswa S1 dan S2, saya dapat 1108, ya, jumlah yang 1,5 kali dari apa yang telah dihitung oleh Syekh Johari Tontowi. Maka saya perlu melakukan semacam seleksi ulang, ya. Nah, maka ayat-ayat yang tidak memuat informasi dinamis, ya, dalam tanda kutip begitu, ya, contohnya di dalam surah 4, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Jadi di sini meskipun memuat kata sama dan al-ard, ya, itu tidak saya masukkan ke ayat-ayat yang ayat semesta itu. Mengapa? Karena informasinya ini bersifat umum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Jadi miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, dan dia maha tinggi dan maha besar gitu. Nah, dalam perspektif pandangan dunia tauhid, realitas itu hanya dua, yaitu kholik dan makhluk gitu. Maka makhluk itu, ya, otomatis juga milik sang kholik gitu. Jadi informasi ini masih sangat umum, belum memberi petunjuk yang khusus, ya, kalau kita mau berbicara tentang konstruksi ilmu pengetahuan. Tapi berbeda dari ayat 25 surah Rum, ya. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi, tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum tahrujun. Dan di antara tanda-tandanya adalah ditegakkannya langit dan bumi itu dengan perintahnya. Nah, di sini ada kata-kata menarik, ya, yaitu bi amrihi. Jadi langit, bumi tegak karena perintahnya. Nah, yang kita pahami secara umum, ya, sesuatu itu berdiri tegak itu karena ada penyangga, ada tonggak, gitu ya. Tapi di sini perintah, gitu. Ya, jadi perintah itu tentu yang kita pahami itu dengan kata-kata. Nah, pertanyaannya adalah kapan perintah itu diberikan dan kemudian berapa kali, dan kalau lebih dari satu kali, kemudian masing-masing perintah itu seberapa kuat. Nah, ini pertanyaan ini nanti kita jawab, kita harapkan itu akan membawa kepada konsep gaya, ya, gaya yang menopang berdirinya langit dan tegaknya bumi, seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka ini masuk, ya, sehingga kemudian saya tulis dalam buku. Maka yang di atas surat ayat 4 itu tidak saya masukkan, sedangkan surat Rum ayat 25 ini saya masukkan sebagai ayat semesta, ayat dinamis. Nah, ketika mau menghitung 8 kalinya, ya, itu sudah susah, saya hentikan, lalu saya hitung mengevaluasi ke 8 kalinya, maksud saya sudah susah, kemudian saya hentikan, ya. Lalu saya hitung ulang, dapatlah 800 ayat. Jadi 5 kali lebih banyak dari apa yang telah dihitung oleh Syekh Johari Tontowi, begitu ya. Ada perbedaan, itu ya wajar lah, gitu. Nah, apa saja? Ya, ini diantaranya, ya, yang kanan itu tentang benda langit, ya, sama Qamar, kemudian Hilal itu Hilal, Kaukabun, nah ini planet, Najmu, bintang, dan seterusnya. Ya, kemudian di sini hewan, ya, hewan ternak, Al-An'am, Baqarah, himar, sapi, himar, alfil, gajah, dan seterusnya. Kemudian logam, zahabun, al-kitr, nu'asun, al-hadid, ya, besi. Nah, kemudian waktu-waktu, nahar, lail, fajr, al-ufuk, kemudian cahaya. Kemudian tanaman, ya, itu tanaman. Nah, kemudian bumi, gunung, sungai, air, laut, dan juga gelombang serta kapal, gitu ya. Jadi ini, jadi ada 800 ayat. Nah, ketika naskah ini saya kirim ke penerbit,
2 bulan kemudian saya nemu di toko buku ya 160 ayat hukum. Ya. Jadi itu. Nah, jadi lagi-lagi pas seperti yang ditulis oleh Syekh Johari Tontowi. Kalau Syekh Johari Tontowi 750 dan 250, saya dapatkan 800. Kemudian saya nemu buku 160 ayat hukum dalam Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi ini sudah saya tuliskan, dan itulah sisi-sisi Al-Quran yang terlupakan. Kita sudah banyak yang hafal Quran, ya, menelaah Quran, tapi tetap saja yang 800 ayat alam ini tetap terlupakan, tetap terlewati. Nah, makanya kemudian saya merasa terpanggil ya untuk menyampaikan. Nah, 800 ayat itu ya berbicara tentang prinsip-prinsip alam dan juga tentang kandungan alam itu sendiri. Nah, kemudian pola penyampaiannya eksplisit, implisit, dan simbolik. Nah, sebelum berbicara alam, ya, kita berbicara tentang Al-Quran berbicara tentang manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Nah, diberi informasi yang sifatnya sangat umum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi kemudian kamu dijadikan untukmu ya, pendengaran, penglihatan, dan juga kuat intelek supaya kalian berpikir bersyukur untuk itu. Nah, kemudian prinsip alam. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah itu berlaku sejak zaman lampau dan kalian nggak akan melihat perubahan terhadap sunnatullah itu. Jadi artinya contoh ya, kita besok pergi keluar rumah kita yang di situ bebas dari penghalang ya, cahaya matahari sampai pada diri kita, maka saya bisa mengatakan bahwa bayangan tubuh kita besok ya, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di sini tadi saya lihat Prof. Bambang Cipto, ya, mudah-mudahan beliau sudah jauh lebih baik ya, kalau beliau baru cerita kalau baru operasi gitu. Nah, bayangan tubuh kita itu akan berada di selatan tubuh kita, ya. Itu saya bisa pastikan itu. Mengapa? Karena sekarang bulan Mei, apalagi menjelang akhir bulan ini, matahari itu berada di lintang utara, ya, di lintang utara. Sementara Pulau Jawa secara umum ya, itu berada di lintang selatan, sehingga objek yang ada di Pulau Jawa bayangannya itu pasti di selatan objek tersebut, ya, termasuk tubuh kita. Nah, ini ketentuan sunnatullah yang sudah berlangsung sejak zaman lampau dan nggak akan ada perubahan, gitu, ya. Dan kita nggak bisa ubah itu dengan ungkapan kalau Allah menghendaki, insya Allah bayangan kita bisa di utara sebelah kita. Nggak. Ya. Itu sama dengan membayangkan Tuhan itu seperti kita yang biasa mencela-menceli begitu. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian penciptaan itu juga tidak dilakukan dengan main-main. Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Gitu. Ya. Tetapi wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ya. Jadi ada 3 ayat yang terkait dengan ini. Ya, pertama tidak dengan main-main, kemudian tidak dengan batil, lalu melainkan dengan hak. Gitu. Jadi dari gambar ini air itu mengalir dari puncak, katakanlah dari lereng gunung, ya, dari ketinggian, kemudian mencari jalan turun, lalu sampai ke laut, begitu. Nah, seperti itulah dari sejak zaman lampau. Tidak pernah air itu dari laut, ya, kemudian masuk ke daratan, lalu naik ke daerah pegunungan, lalu naik terus ke puncak gunung. Itu nggak terjadi, ya. Itu tidak terjadi. Jadi inilah pola-pola penciptaan
Jadi ada polanya yang tetap, dan karena itu ilmu pengetahuan menjadi relevan. Ya. Demikian juga pada penciptaan manusia, ya. Itu juga serupa. Jadi fitrah manusia itu tidak berubah di zaman apapun, ya. Itu. Nah, karena itulah ilmu pengetahuan itu menjadi bisa kita kembangkan. Kenapa? Karena ada pola di dalam penciptaan. Bahkan kemudian bukan sekedar ada pola, tetapi ada kejadian fenomena yang berulang dan kemudian bisa diketahui dengan presisi, ya, bisa dihitung dengan akurat. Misalkan posisi relatif matahari dan bulan terhadap bumi itu bisa dihitung dengan akurat. Jadi kita tahu kapan terjadi gerhana bulan, kapan terjadi gerhana matahari, ya. Bahkan kita juga tahu kapan Idul Fitri 10, 20, 100 tahun ke depan. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, yang menarik, karena mungkin karena kita tinggal di bumi, ya, secara jarang kita, kecuali orang-orang di pesisir yang ya kehidupan mereka mengandalkan lautan dengan mencari ikan, gitu ya. Nah, Al-Quran merasa perlu katakanlah menginformasikan bahwa di tengah laut sana ada ya dua laut yang terpisah, marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi dua laut yang kemudian bertemu di sini, ya. Itu. Nah, ini kan menarik ini. Jadi inilah informasi pendahuluan yang mestinya menuntun kita untuk kemudian segera melakukan aktivitas terkait, dalam hal ini adalah penelitian. Jadi apa yang ada di situ, mengapa kok sampai seperti itu, ya, istilahnya kemudian tidak berbaur begitu ya, seolah-olah ini seperti minyak dan air gitu ya. Ini, nah, kenapa itu? Nah, jawabannya harus riset gitu. Nah, kemudian cara penyampaian tadi eksplisit ya, ini surah An-Nahl ayat 69 ya. 68 69. Nah, di sini disebutkan ini eksplisit, ya haruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut mereka syarabun mukhtalifun alwanuhu. Jadi minuman yang beraneka warna yang di dalamnya itu kandungannya itu bisa berfungsi untuk obat, gitu ya. Nah, ini kan eksplisit penyampaiannya. Ya. Jadi kita tahu ini jadinya. Nah, tapi mestinya ini meskipun eksplisit, penelitian kita itu jadi di misalkan kita di daerah Jogja, ya, masih ada hutan. Nah, ada berapa jenis lebah di Jogja? Nah, di hutan-hutan Jogja itu. Dan bagaimana kandungan madu dari masing-masing? Nah, alhamdulillah, ya, saya tadi pagi itu mengikuti ngaji online ya, atau ini dari Jakarta begitu. Yang menyampaikan ini memang dosen UI yang meneliti susu sapi dan lebah ini. Ya. Ada informasi menarik, jadi poin penting yang saya catat adalah bahwa satu-satunya hewan yang memiliki konferensinya sendiri di tingkat dunia itu lebah. Ya. Tahun lalu di Jerman, tahun depan itu di Rusia. Ya. Yang hadir di konferensi itu cukup banyak, 5.000. Ya. Bukan hanya ilmuwan, tapi juga peternak. Ya. Nah ini, itu yang pertama. Yang kedua, yang mau saya stressing gitu, supaya Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaharuan ini juga care gitu, bahwa di Cina, ya, jadi kalau selama ini kita agak-agak miring bicara Cina, tapi mari kita lihat sisi objektifnya mengapa Cina itu maju. Nah, tadi disampaikan bahwa di Cina itu ada School of Bee Science, gitu ya. Jadi sekolah tentang sains lebah. Jadi, nah kalau saya baru mendirikan tren sains, ya, pesantren sains yang sifatnya umum, di Cina itu sudah ada sains tentang lebah aja, gitu loh. Jadi sebenarnya kita udah ketinggalan. Ya, kita mendirikan pesantren sains itu sebenarnya udah ketinggalan ya. Meskipun untuk di Indonesia itu udah sangat maju. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ini tentang lebah dari ngaji pagi yang
tadi pagi yang saya dapatkan. Ya. Nah, itu ini eksplisit. Kemudian ini yang implisit. Ya. Gimana itu? Wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Al-ayah. Jadi kalian lihat itu gunung-gunung. Tahsamuha jamidatan. Kamu kira gunung itu diam. Ya. Apa kata Quran? Wa hiya tamurru, enggak, dia itu berjalan. Marra sahab. Seperti jalannya awan. Ya. Bahkan kemudian diungkapkan di ayat yang lain wa tasirul jibala sayra. Jadi gunung itu benar-benar berjalan. Ya. Tuh. Nah, gimana nih kita memahami? Ya. Seandainya, saya yakin, seandainya ada ayat yang boleh nggak kita percaya, barangkali ayat inilah yang akan tidak kita percaya untuk ayat pertama yang nggak akan kita percaya. Bagaimana mungkin mengatakan bahwa gunung itu berjalan, gunung itu tidak diam. Saya dari Jawa Timur, dari Jember, Gunung Argopuro itu ya dari dulu sejak saya kecil, ayah saya, kakek saya, ya gunung itu di situ. Sehingga kemudian secara umum kita katakan diam. Tapi kenapa Quran mengatakan enggak? Dia itu berjalan, bahkan berjalan seperti awan. Nah ini analisa lebih lanjut. Jadi ini implisit. Ini sebenarnya mau bercerita tentang nanti kalau kita analisa bumi itu berjalan di ruang angkasa seperti halnya awan, gitu ya. Dan gunung itu gendong bumi sehingga kemudian kalau kita lihat dari bumi, gunung itu seolah-olah diam, ya. Itu implisit. Kemudian yang simbolik itu seperti di dalam surah Yasin ayat 40, ya. Nasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kullun fi falakin. Semua ada di orbitnya, ya, di lintasannya. Nah ini kullun fi falakin ini kalau kita uraikan, ya, susunannya itu tampak simetri. Jadi ayat ini intinya ada di kullun fi falakin. Kullun fi falakin ini simetri. Ya. Apakah ini kebetulan? Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin batila illa bil haq. Ya. Hak. Jadi ini sesuatu yang terancang gitu ya, pesan yang mau disampaikan dalam bentuk simbolik gitu. Ya. Tuh. Nah, jadi mestinya astronom-astronom kita merancang konsep orbit pada langit mempunyai sifat dasar simetri. Ya, karena pada prinsipnya astronom di muka bumi itu, ilmuwan astronomi itu tidak ada yang dari mereka yang pergi ke ruang angkasa, tapi mereka sepenuhnya berimajinasi, gitu ya. Tuh. Kemudian yang lain terkait dengan akal, yang menarik, Al-Quran berbicara akal, menyebut kata akal 49 kali, dan semua dalam bentuk fi'il. Tidak ada satupun yang berupa isim. Menariknya lagi, hanya satu yang fi'il madi. 48-nya adalah fi'il mudhari. Jadi yang diutamakan itu sebenarnya aktivitas berpikir. Bahkan aktivitas berpikir sebagai sejarah itu hanya 2%. Sisanya itu adalah berpikir yang aktif. Nah, menariknya lagi, 22 dengan domir hum, yakilun, 24 dengan domir antum, takkilun. Nah, kalau dengan domir antum, bacaan atau ayat Al-Quran, la'allakum takkilun, ketika kita mengaji itu seolah-olah itu adalah suara Al-Quran yang pesannya disampaikan kepada kita, supaya kita memikirkan. Apa yang harus kita pikirkan? Ada 4, tetapi poin yang mau saya beri stressing itu adalah bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab itu diturunkan dalam Inna anzalnu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Quran berbahasa Arab supaya kalian pikirkan. Sungguh kami jadikan Quran berbahasa Arab supaya kalian pikirkan. Jadi di sini urgensi bahasa Arab, ya. Dan karena itu mari kita hidupkan kembali bahasa Arab ini di lembaga-lembaga pendidikan kita, ya. Tuh. Nah, kemudian kalau yakilun ini berbicara pihak ketiga, ya.
bisa saja pihak ketiga itu kita, tapi bisa juga bukan. Itu bedanya kalau dengan takkilun tadi. Apa yang dibicarakan? 8 ayat diantaranya itu berupa fenomena alam. Ya. Jadi seolah-olah kajian tentang alam di sini memang fardu kifayah lah, harus ada sekelompok orang, bukannya kemudian tidak ada sama sekali gitu kan. Itu bedanya dengan yang tadi bahasa Arab, harus bisa bahasa Arab, harus bisa ngaji gitu ya. Nah, yang menarik sekedar contoh ya. Ini mau saya perlihatkan. Di sini ada kata nazala yang kemudian mengalami wazan af'ala, fa'ala, anzala dan nazzala. Ya, anzala minas sama'i ma. Ya, telah dia turunkan dari langit air. Ya, kemudian anzalna, telah kami turunkan. Ya. Tapi ada juga nazzala minas sama'i ma. Kemudian nazzalna. Nah, ini semua adalah fi'il madhi. Ya, kita tahu fi'il madhi secara umum maknanya kan lewat, telah diturunkan. Itu. Jadi air diturunkan dari langit itu menggunakan pola redaksional 5 jenis. Tentu secara umum ini harus kita terima dengan pesan yang berbeda gitu. Loh. Jadi ini mestinya adalah diturunkannya air di masa lalu. Loh. Sedangkan yang air hujan saat ini dan yang akan datang itu adalah wa yunazzilu. Ini di sini adalah ilmu mudhari. Ya. Nah, di sini mestinya ilmuwan muslim, ahli meteorologi itu melakukan kajian apa makna ayat-ayat tentang diturunkannya air itu dengan 5 redaksional yang berbeda. Nah itu, ini harus dikaji. Dan ini adalah PTM, ya, perguruan tinggi Muhammadiyah ini harus masuk, gitu. Ya, karena perguruan tinggi negeri ya, yang terlebih yang non PTIN itu belum masuk. Sedang yang PTIN mungkin ya baru mulai berdiri ya, fakultas umum, tapi juga mungkin juga belum masuk begitu. Nah, mestinya PTM ini harus segera masuk gitu. Jadi mendahului, jangan hanya mengikuti yang negeri itu gitu. Itu. Nah, keterkaitan dari bahasa Arab ya, kemudian ayat-ayat yang ada itu membuat saya merumuskan apa yang disebut dengan nalar ayat-ayat semesta. Jadi saya berpikir bahwa ayat-ayat 800 ayat itu bisa kita jadikan sebagai basis konstruksi ilmu pengetahuan. Ya, step-stepnya itu ayat kita beri pertanyaan kritis, logis, dan kemudian kita beri jawaban sementara, lalu jawaban sementara itu kita jadikan sebagai hipotesa, lalu kita ikuti dengan observasi, eksperimen, lalu untuk menguji hipotesa itu kemudian kita lakukan konseptualisasi. Ya. Nah, itu sudah saya tuliskan dalam 3 buku saya. Ya. Buku ini sudah pernah muncul di Frankfurt Book Fair, ya, bazar buku terbesar di dunia. Sudah saya presentasikan dari Banda Aceh sampai Merauke, dari Prancis sampai Melbourne, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nih. Nalar ayat-ayat semesta tadi. Ya. Nah, di dalam surah Al-Insan ayat 17 disebutkan bahwa wa yusqana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Nah, saya tidak akan membahas tentang surganya. Ya. Tetapi janji informasi dari Allah bahwa para penghuni surga kelak itu akan diberi minuman secangkir campuran jahe. Ya. Tuh. Ini menarik. Ya. Jakarta, Surabaya itu kota panas, Jogja juga panas. Tentu akan lebih orang-orang Surabaya, Jakarta, Jogja akan lebih tertarik kalau Allah memberi informasi kelak kalian di surga akan saya beri jus sirsan misalkan ya. Tuh. Atau es kelapa muda. Atau jus apokat, lemon tea, cappuccino, dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah,
Kenapa Allah menjanjikan kepada kita atau menginformasikan kepada kita bahwa penghuni surga telah diberi minuman pitam jahe, entah itu kopi jahe, susu jahe, STMJ. Ya. Nah, karena nyatanya jahe telah disebut, seorang guru, seorang dosen pasti paham. Kalau seorang siswa, seorang mahasiswa ditunjuk ya, untuk mewakili katakanlah musabaqah tilawatil Quran, berarti siswa ini ngajinya itu paling bagus. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti apa kelebihan jahe kalau begitu? Jawabannya harus diteliti, harus riset. Seperti yang saya ceritakan tadi, ilmuwan dari UI tadi meneliti lebah itu sejak 2010. Jadi sudah 10 tahun beliau itu nulis. Sehingga beliau pun juga udah punya produk madu. Itu. Kemudian punya hak paten. Gitu ya. Nah, PTM mestinya harus segera masuk di sini. Ya. Harus masuk. Jangan nunggu model negeri gitu ya. Malah harus didahului gitu ya. Nah, kemudian jadi apa kelebihan jahe di riset? Setelah jahe lalu keluarga jahe, empon-empon yang lain. Kunir, kencur, ya, laos, itu temulawak dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian contoh yang lain di dalam surah An-Naml ayat 18. Ya. Hatta idza atala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlut kulu masanikinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Ada 4 kata semut. Ya. Mengapa kata semut yang ketiga itu dibedakan? Namlun, namlun, namlah, namlun. Loh, kenapa nggak dibuat sama seperti An-Nahl? Naml, 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 naml. Atau Al-Baqarah, 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 namlah, 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 namlah. Apakah Tuhan iseng? Tentu tidak. Ya. Lalu kalau begitu apa? Nah, namlah itu adalah namlun tambah tak marbutoh. Ya. Dan tak marbutoh itu adalah tanda isim muannas. Jadi kalau begitu semutnya betina. Tuh. Dan semutnya ini sedang berteriak. Tuh. Karena di sini ada harfun nida. Wahai. Tuh. Nah, terus teriakannya apa? Ya ayyuhan namlu khulu udkhulu. Ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Wahai para semut, masuklah kalian. Begitu. Jadi semut ini sedang memberi instruksi, memberi perintah, memberi komando. Kalau begitu, semut ini siapa? Maka semut ini tentu yang punya wewenang itu, yaitu pemimpin. Karena betina, berarti dia ratu. Jadi seperti itu. Nah, karena ratu tidak muncul eksplisit, maka ini ya Malikatun Naml, maka ini kita jadikan hipotesa sementara ini bahwa pemimpin komunitas semut itu adalah ratu. Lalu kita bikin proposal penelitian membuktikan ya apakah benar komunitas semut itu dipimpin oleh seekor ratu, karena faktanya semut itu kecil, tubuhnya kecil, bajunya kecil, sidinya kecil, apalagi isi sidinya. Kita perlu mengetahui jenis kelamin semut dengan mengembangkan metodologi tertentu. Ya, tuh. Nah, kalau itu sudah selesai, penelitian dilanjutkan. Kenapa hewan yang disebut saat Nabi Sulaiman itu sampai di lembah situ, itu adalah semut. Kita yakin di lembah itu banyak hewan-hewan yang lain seperti aja orong-orong, kecoa, tengu, kunang-kunang, undur-undur. Tapi kenapa Allah tidak memilih nama surat ini dengan surat Al-Orong-Orongu atau surat Al-Kecoa'u? Dipilihlah semut. Lagi-lagi pertanyaannya adalah apa keistimewaan semut sehingga kemudian semut diabadikan menjadi nama surat dan juga narasi dari perjalanan Nabi Sulaiman. Itu harus dijawab. Dan jawabannya itu harus riset. Nah, sebagai contoh lahir, ya, Allahul ladzi, ini dalam teknologi, Allahul ladzi sahhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi.
Kemudian ada ayat yang mirip, wasahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Jadi di dua ayat ini itu hanya membalik kata bahr dan fulku. Jadi yang pertama al-bahr itu menjadi maf'ul, ya. Nah, yang kedua al-ful ya sebentar. Ya. Yang kedua fulkanya yang jadi maf'ul begitu, ya. Jadi ayat pertama, kami tundukkan untukmu lautan. Itu supaya kapal ya berjalan di laut itu ya, dengan perintahnya. Kemudian yang kedua, wasahhara lakumul fulka. Kami tundukkan kapal litajri supaya berjalan di laut. Ya. Sama sebenarnya ceritanya. Kapal berjalan di laut, tetapi ayat pertama berbicara yang ditundukkan itu laut. Sedangkan yang kedua itu kapal. Ya. Itu. Ini kan seolah-olahnya main permainan kata-kata. Bukan ini bukan permainan kata-kata. Ya. Mari kita dekati ini dari sisi engineering gitu. Jadi, ya. Nah, ini perahu. Gambar perahu. Nah, terbuat dari kayu. Ya. Tuh. Nah, sifat dasar kayu itu adalah terapung kalau kita taruh di air. Tuh. Ya. Terapung, nggak masalah sudah. Nah, tapi kemudian ditundukkan lautan, ya, lautan dikendalikan oleh Allah supaya kemudian kayu ini berjalan, ya, bi amrihi dengan perintahnya. Nah, itu. Ya. Kenapa? Karena perahunya terbuat dari kayu. Tuh. Nah, ini. Tapi yang kedua tadi wasahhara lakumul fulka. Jadi kapalnya yang ditundukkan. Itu. Nah, ini akan berbicara tentang rekayasa kapalnya. Yaitu kapal yang terbuat dari logam, dari baja, dari besi. Ya, itu nih gambar paku. Nah, sifat dasar dari besi itu kalau kita lempar ke air itu tenggelam. Ya. Nah, supaya tidak tenggelam maka ditundukkan oleh Allah ini, ya. Ditundukkan sedemikian rupa sehingga kemudian nantinya itu bisa berjalan. Jadi itu, jadi yang pertama tadi perahu ya, yang terbuat dari kayu, sedangkan yang kedua itu kapal yang terbuat dari baja dari logam. Yang kita tahu bahwa sifat dasar dari logam itu kalau kita lempar ke air itu akan tenggelam. Tapi sekarang dibuat dalam format kayu, itu kapal itu tidak tenggelam. Inilah wasahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Ya, ini pekerjaannya orang teknik. Nah, ngomong-ngomong soal besi, ya, saya mau cerita tentang asal-usul besi. Satu lagi contoh. Jadi selama ini Quran hanya kita pandang sebagai mukjizat ilmi, ya, mukjizat ilmiah. Padahal sekali lagi ayat ini mestinya kita jadikan sebagai sumber ide. Ya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 57, ya ini ada terjemahan yang salah, ya. Tuh. Wa anjalna hadida. Wa anjalna yang pertama benar udah kami turunkan. Tapi yang kedua ini ciptakan. Padahal nazala itu ya turun, gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita lihat, ya. Tuh. Nah, nazala yanzilu nuzulan itu turun intensity verb, ya. Jadi tidak memerlukan objek begitu, ya. Nah, kalau kemudian ini mengalami wazan wa alam jadi af'ala menjadi anzala, lalu dengan subjek nahnu menjadi nazzalna, kami menurunkan besi. Ya. Jadi menurunkan ini sebenarnya bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu kalau enggak kholaqo, ya ada sendiri kholaqo, fatoro, sona'a, ja'ala. Jadi menurunkan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kenapa kok diturunkan? Besi kok diturunkan? Barangkali di sini
ketika penerjemah itu mengubah atau menerjemahkan ciptakan, karena susah membayangkan kok besi diturunkan begitu ya. Nah, mestinya kita ingat besi di sini adalah atom besi seperti yang dibayangkan oleh Demokritus 10 abad sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Tapi pertanyaannya sekarang kok dari atas? Dari atas itu dari mana? Kan gitu. Namanya turun kan pasti dari atas. Mari kita berimajinasi tentang apa saja yang ada di atas kita. Yang paling dekat tentu itu adalah burung. Ya. Nah, ini adalah burung emprit. Anggap saja kotoran burung emprit itu mengandung zat besi, gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka mari kita berternak burung emprit untuk apa? Untuk kita ambil kotorannya. Untuk apa? Untuk membangun emprit steel industries, gantinya Krakatau Steel. Ya, jadi industri baja emprit, gitu. Nah, sayangnya kotoran emprit itu tidak mengandung itu, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ternyata ya itu ternyata bisa berbentuk meteor ya. Nah, kemudian bintang-bintang. Nah, singkat cerita, ternyata atom besi itu tercipta pada pusat bintang melalui proses termonuklir seperti ini ya. Nah, ya ketika kemudian pusat bintang itu mencapai temperaturnya mencapai 15 juta derajat, bintang itu sudah siap mati, sakaratul maut. Dan kalau bintang mati, Al-Quran mengatakan faidan nujumu tumisat, ketika bintang-bintang itu dihapus, karena bintang itu di langit ya, langit itu seperti papan hitam, lalu ada bintik putih ya. Nah, ketika mati cahayanya hilang, maka seperti bintik itu dihapus gitu ya. Nah, bahasa ilmiahnya itu adalah supernova. Jadi ketika bintang itu meledak, seluruh kandungan bintang dipancarkan ke ruang angkasa, sebagiannya sampai ke kita, maka benarlah wa anzalna hadida. Jadi mestinya ayat ini menjadi sumber gagasan dulu bagi ilmuwan muslim itu untuk membangun teori asal usul logam, gitu loh ya. Tuh. Nah, tapi kalau mukjizat itu seperti ini, mukjizat itu kan nggak bisa dinalar, ya. Ini atom karbon dengan nomor atom 6, massa atom 12, itu artinya jumlah protonnya 6, jumlah neutronnya ya 12 dikurangi 6 juga ada 6, sehingga kemudian beratnya 12 ya. Tuh. Nah, jadi ayat tadi ya ayat ke-25 dari surat Al-Hadid. Nah, ini contoh mukjizat. Ya, contoh mukjizat. Ini kerjaan bisa kita sebut kerjaan iseng-iseng, yaitu menghitung lafal Allah sejak ayat pertama ya ini sampai ayat ke-25. Nah, jadi ini ya ada 5 gitu ya. 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Maaf, ini berapa tadi? 3, 8 ya, jadi 13. 11 ini ya. Berapa ini? Nah, ya. Jadi ini ada 26 ya. Ada 26. Jadi ada 26 lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Ayat pertama sampai ayat diturunkannya besi dari wa anzalna hadida. Nah, sekarang kita lihat tabel periodik, tabel kimia. Nah, nomor atom ini besi, F itu besi. Ini ada angka 26. Itu disebut nomor atom ini tadi ya, dan itu menyatakan jumlah elektron ini. Ya. Jadi atomic number. Itu menyatakan jumlah elektron, jumlah proton, atom, besi dengan konfigurasi 28142 itu ya. Nah, kalau atomnya netral itu sama dengan jumlah proton dan itu sama dengan lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Ini adalah mukjizat, nggak bisa dinalar. Berbeda dengan yang asal usul logam tadi itu bisa dinalar gitu. Jadi clear sekarang bedanya mukjizat dan ketika ayat itu bisa menjadi basis epistemologi, sumber untuk kita membuat sebuah teori. Sebagai penutup, ya,
Dalam surah Fatir 27, 28, 29, inna yasallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ya. Ulama itu adalah innal ladzina yatluna kitaballah aqwamussalam, memahami hukum agama, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, memahami hukum sosial, dan di ayat sebelumnya juga terkait dengan pemahaman kita terhadap fenomena alam, hujan, gunung-gunung, buah-buahan, dan lain-lain. Jadi ulama yang utuh menurut surat Fatir 27, 28, 29 adalah mereka yang memahami hukum agama, hukum sosial, dan juga hukum dan fenomena alam. Gitu. Nah, maka mari kita ubah cara berpikir kita. Ya. Tidak lagi menjadikan Quran sebagai sumber, sebagai pembenar dari teori-teori yang ada, tetapi justru sebagai sumber gagasan untuk kita konstruksi ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini UHAMKA perlu mengembangkan strategi, ya, Islam di sudut ilmu, ya. Jadi mari kita, jadi kalau kita sekarang itu rame dengan Scopus, ya, indeks Scopus untuk jurnal-jurnal, ya itu baik, tapi mungkin juga kita nggak terlalu tergila-gila dengan itu. Ya. Kalau misalkan kita menemukan hal atau jalur alternatif, ya, mari kita gunakan strategi yang dilakukan oleh Wardah Kosmetik. Ya. Wardah Kosmetik itu dari awal tidak mau berhadapan apple to apple dengan katakanlah Viva Kosmetik. Ya, perusahaan yang sangat besar. Maka kemudian Wardah Kosmetik itu mengambil segmen pangsa pasar itu muslimah, ya, kosmetik untuk muslimah. Nah, maka jadilah Wardah Kosmetik itu tanpa lawan, gitu loh ya, tanpa lawan. Sampai kemudian sekarang sangat besar. Nah, ketika kemudian besar, ya udah siap lah ya bersaing dengan katakanlah Viva Kosmetik. Nah, jadi PTM ini mari ngambil jalur yang berbeda. Jadi riset tadi ya tentang lebah, tentang semut, tentang jahe, tentang tanaman-tanaman yang disebut oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Nggak terlalu urusan lah apakah itu nanti dipublikasi di jurnal yang terindeks Scopus atau tidak. Tapi kalau misalkan kemanfaatannya dalam skala luas itu jelas, ya itu yang jauh lebih mestinya diprioritaskan, gitu ya. Jadi itu ya. Kemudian sebagai penutup, no science no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak punya masa depan. Sebab sumber daya alam kita nggak akan bisa kita eksplor, ya. Dan akhirnya kita akan minta bantuan insinyur asing, dan biasanya kalau udah bantuan insinyur asing, orang asing nanti ketitipan, ya, sponsor-sponsor, sehingga negara kita menjadi tidak berdaulat. Jadi sebagian bahan yang sudah saya sampaikan tadi sudah saya tuangkan dalam bentuk video di YouTube, ya, yaitu dengan channel ayat-ayat semesta. Demikian pengantar tadarus multidimensi menyelami semesta hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus atau Gus Pur. Catatannya banyak, tapi saya ingin menyampaikan umat Islam di dunia ini mendorong beliau akhirnya penciptaan semesta ada pola tertentu dan bisa melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, ya, melalui
akan bergerak itu ternyata bergerak. Nah, ini ternyata informasi penting buat kita juga ya. Kita menyebut gunung itu seperti menetap saja selama ini. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan gunung itu bergerak. Nah, kemudian yang akhir tentu adalah tentang pentingnya perguruan tinggi Muhammadiyah untuk berperan, ya, mengambil jalur yang berbeda. Kalau maksudnya untuk bermanfaat, pada akhirnya nanti kemanfaatan itu yang membuat perguruan tinggi Muhammadiyah juga tampil di ruang yang lebih besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu sekalian mengajukan pertanyaan. Yang pertama, saya persilahkan ke Ibu Oni Linda. Beliau adalah Dekan Fikes UHAMKA. Saya persilahkan Ibu Oni. Setelah itu nanti Pak Yadi Nurhayadi ya. Saya persilahkan. Oh iya. Ibu Oni. Terima kasih Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas pencerahannya. Jadi memang ketika kita bicara mengenai ayat kauniyah, rasanya tahan hentinya kita memuji kebesaran Allah gitu ya. Tapi beberapa waktu lalu muncul polemik mengenai bentuk bumi itu datar. Ya. Jadi dari kecil kita tuh diajarkan bahwa bentuk bumi itu bulat. Gitu. Nah, ketika muncul polemik ini banyak penjelasan-penjelasan. Ya. Nah, di Al-Quran pun juga termasuk ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang bumi. Dan kita pasti meyakini bahwa ayat-ayat di Al-Quran itu tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, saya coba lihat termasuk di bukunya Pak Agus ini, di ayat-ayat semesta, ya kebetulan saya punya bukunya, itu ada satu ayat menyatakan tentang hamparan, ya, bumi yang dihamparkan itu. Jadi ketika orang-orang yang mengklaim bahwa bumi itu datar, maka mengatakan ayat-ayat ini gitu ya. Jadi salah satunya adalah bumi yang dihamparkan. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa di surat Al-Kahfi ayat 47 itu juga bahwa bumi itu rata. Tapi ada juga yang mengklaim bahwa bukti bumi itu bulat bahwa adanya siang dan malam. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak mungkin ayat-ayat ini saling bertentangan. Jadi mungkin hanya nalar kita, terutama saya yang memahami ini, masih belum sampai gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini perlu kita teruskan gitu ya, diskursus ini, atau ya kita meyakini saja bahwa masing-masing bahwa ketika kita memahami ayat ini bahwa memang ini bulat gitu. Ketika memahami ayat yang satu bahwa datar gitu. Atau mungkin pada kesimpulan sebetulnya seperti apa gitu di dalam Al-Quran. Gitu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oni, Dekan Fikes UHAMKA. Saya persilahkan untuk selanjutnya Pak Yadi Nurhayadi. Silakan Pak Yadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini pertanyaan semacam usul mungkin ya. Jadi saya sangat bangga jika model trend science itu betul-betul berkembang begitu. Nah, pertanyaannya kenapa kesannya trend science itu sendirian begitu? Mengapa tidak menjadi program Muhammadiyah misalnya? Itu sekedar pertanyaan atau mungkin usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yadi. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Jaja Nurjana. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, pencerahan yang sangat luar biasa saya kira Pak Agus telah berbagi dengan kami. Tetapi kemudian diskursus antara sains dan agama seringkali mencari jalan sendiri-sendiri gitu. Ini sepengetahuan saya selama ini seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ciri pengetahuan ilmiah itu kan memang ada kemungkinan salah ya. Jadi hipotesis kemudian menjadi tesis, antitesis, maka suatu teori sehebat apapun pasti ada kemungkinan salahnya. Sementara ketika pernyataan agama, Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah,
maka kita yakini itu adalah satu kebenaran yang tidak dapat diuji secara ilmiah gitu. Bagaimana mendudukan ini? Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Gus Pur Baik. mungkin sementara 3 dulu ya. Ya. Silakan Gus. Ya, terima kasih. Yang pertama itu tentang bumi datar ya. Yang tadi ini memang, bagian ini memang sudah saya siapkan. Jadi begini Bu, tentang bumi datar ya. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa konsep bumi datar itu sangat rapuh. Jadi bumi datar itu, jadi memang di kalangan mufasir itu ada yang berpandangan bumi datar, tapi mereka itu hanya membahas bumi saja, tidak dikaitkan dengan posisi bulan dan matahari. Nah, kalau kita kaitkan dengan keberadaan bulan dan matahari, maka flat earth itu amat sangat rapuh, tidak bisa menjelaskan siang malam 12 jam di daerah ekuator. Mari saya perlihatkan ya. Nah, jadi bumi datarnya itu kan berbentuk piringan seperti ini. Nah, fakta yang kita punya ya di daerah Khatulistiwa, kita ini kan di sekitar Khatulistiwa, siang dan malam kita itu sekitar 12 jam. Tidak pernah ekstrim siangnya 10 jam atau bahkan 8 jam atau bahkan 6 jam, nggak pernah. Ya. Itu satu fakta yang kita rasakan, dirasakan oleh semua orang, tidak terbantahkan. Ya, itu fakta. Nah, mari sekarang kita pahami dalam konteks flat earth. Ya, apakah flat earth bisa menjelaskan kenyataan itu? Ya, nah terkait dengan ayat-ayat yang tentang bumi tadi ini, ya. Nah, sebenarnya flat earth itu kalau orang-orang geo, ya, entah itu geofisika, geologi, geodesi, geomatika, ya, geografi, itu sebenarnya ini hanyalah masalah pemetaan biasa. Jadi ada 3 pola, pemetaan yang ketiga inilah yang kita pilih, dan ekuator itu, ya, jadi titik tengah lingkaran ini adalah kutub utara, sedangkan tepinya itu adalah kutub selatan. Nah, di tengah-tengah ini ada lingkaran dan itu tidak lain adalah ekuator. Ya. Jadi kita Indonesia itu hidup di sekitar ekuator, di luar ekuator ya, yang menjauhi titik pusat karena kita berada di selatan. Gitu. Kecuali Banda Aceh ya, itu yang ke dalam menjorok ke pusat lingkaran. Ini itu yang digunakan di dalam flat earth. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau bumi itu datar, maka pertanyaan pertama, matahari ada di mana? Dan geraknya bagaimana? Jawabannya pasti di atas. Dan tidak pernah berada di bawah bumi. Sebab, kalau di bawah bumi, berarti semua permukaan bumi itu hanya mengalami malam tanpa siang. Begitu kan? Ya, jadi ini bumi, ini mataharinya di atas, selalu di atas, lalu berputar, gitu ya. Itu. Nah, tuh, oke, ya. Jadi tidak pernah kemudian berada di bawahnya, sebab kalau di bawahnya, lalu permukaan bumi yang ada penduduknya itu akan malam terus menerus, ya, begitu. Nah, jadi kalau begitu jauh atau dekat? Tidak boleh terlalu jauh. Mengapa? Sebab kalau terlalu jauh, cahayanya itu nanti akan meliputi semua permukaan bumi kalau datar. Artinya permukaan bumi siang. Ya, terang benderang. Jadi seluruh permukaan bumi itu siang tanpa malam. Itu juga tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau tadi itu tidak boleh berada di bawah, sebab akan malam terus-menerus. Nah, demikian juga kalau harus di atas, tapi nggak boleh terlalu jauh. Sebab kalau terlalu jauh, nanti bumi hanya akan mengalami siang tanpa malam. Itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi harus dekat. Ya, tuh. Nah, tapi kalaupun dekat, bentuknya harus seperti apa? Tidak boleh bulat. Sebab kalau bulat, cahaya matahari seperti bolam di rumah kita, di kamar kita, itu akan ke segala arah. Jadi,
Ya, kalau buminya itu bulat, maka cahaya segala arah. Jadi meskipun dekat, maka seluruh permukaan bumi itu juga mengalami siang tanpa malam. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi harus dikaitkan dengan keberadaan matahari dan bulan. Tuh. Nah, kalau begitu harus berbentuk apa? Harus berbentuk sentolop. Ya, itu yang membesar di ujungnya, ya membesar sehingga kemudian cahayanya sampai di bumi itu meluas, ya. Untuk, nah jadi matahari harus berbentuk sentolop. Nah seperti ini, ya. Nah baik, sekarang tadi saya sebutkan bahwa ekuator itu kan di tengahnya ini, garis tengah ini ya, apa? Lingkaran di tengah ini, ya. Nah, ini gerakan kursor nih, tolong diperhatikan. Nah, sekarang ya, kalau saya buat lingkaran ini ya, yang itu menggambarkan ekuator atau khatulistiwa, ini kira-kira yang kena cahaya matahari itu berapa bagian? Kan nggak sampai setengah bagiannya. Ya, sekitar 1/4 sampai 1/3. Itu kan bagian yang terang ini. Jadi artinya di ekuator ya, itu siangnya hanya 1/4 maksimum 1/3. Jadi 6 sampai 8 jam saja. Sisanya 18-16 jam itu malam. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Tidak pernah. Ya. Jadi ya, ini tidak terjadi gitu. Nah, ya. Nah, terus konsep flat earth diperbaiki lagi supaya malamnya 12 jam, siangnya 12 jam, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya, flat earth. Oh, sukses flat earth. Ya. Tapi benar sukses. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin ya, kalau kita punya sentolop center yang apa? Depannya itu bundar, berbentuk lingkaran tapi cahayanya lurus. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya. Itu. Jadi kalau kita punya senter, sentolop, kita nyalakan gitu ya, maka terangnya itu akan berbentuk bulat. Jadi bukan lurus seperti ini. Nah, gitu loh ya. Jadi singkat, belum lagi kemudian, nah apalagi berbentuk seperti ini, sentolopnya kayak apa, begitu ya. Nah, belum lagi ini. Ini matahari, ini bulan. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, bagaimana gerhana bulan? Bagaimana gerhana matahari? Jadi flat earth itu pertama tidak bisa menjelaskan siang malam 12 jam di ekuator. Itu nggak perlu konsep yang rumit-rumit. Nggak perlu orang sekolahan. Ya, nggak sekolah pun merasakan siang malam 12 jam. Untuk nah, kalau yang ini ya, ini tidak mungkin ada fase bulan. Kemudian tidak mungkin ada gerhana. Jadi flat earth itu tidak bisa menjelaskan siang malam 12 jam di ekuator, tidak bisa menjelaskan gerhana bulan, tidak bisa menjelaskan fase bulan, bulan sabit membesar, purnama, lalu ngecil lagi, bulan sabit lagi dan seterusnya itu. Itu tentang flat earth. Ya. Kemudian yang kedua tentang ini sains dulu ya, yang transend nanti ya. Jadi begini ya. Jadi kita selalu berbicara sains yang spekulatif. Itu loh. Kenapa kita tidak berbicara katakanlah sains tadi saya berbicara tentang lebah. Loh. Oh, lebah ini Al-Qur'an mengatakan gini, kenapa kemudian kita tidak katakanlah meneliti lebah? Gitu loh. Lalu Al-Qur'an menyebut semut. Kenapa kita tidak segera meneliti semut? Begitu, ya. Nah, tadi kita juga berbicara tentang, jadi di situ maksud saya. Ya. Jadi ayat-ayat ini itu kita jadikan sebagai pijakan. Tentu pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah menganalisis ayat ini secara keseluruhan dalam artian konteks dan lain-lainnya, gitu ya. Itu.
Jadi kalau Ian Barbour itu hanya menyebut 4 relasi antara sains dan agama, relasi konflik, relasi independen, ya, nggak nyambung satu dengan lain, domainnya berbeda, lalu dialog, lalu integrasi, ya. Itu bagi saya itu nggak cukup. Ada satu lagi, ya, karena kalau Barbour ini kan memang teolog Kristen, jadi berangkat dari Bible, yang secara umum itu Bible sudah dalam bentuk terjemah, tapi Quran ini kan asli, terjamin keasliannya. Teksnya pun masih terjaga. Nah, dari teks-teks itu ternyata banyak rahasia yang bisa kita gali. Ya. Yang saya sebut tadi itu kan hanya beberapa contoh. Gitu. Misalkan di dalam surah Zumar ayat 6, itu serupa dengan diturunkannya besi. Kami turunkan untukmu 8 pasang hewan ternak. Pertanyaannya adalah, ya, pertama tentu, apa saja hewan ternak itu. Kemudian ini diturunkan, sama diturunkan seperti yang besi tadi, itu kan mesti dari atas. Nah itu dari mana dan dalam bentuk apa? Kalau misalnya kita ambil kambing, berarti kalau turunkan dalam bentuk anak kambing misalkan, masuk akal nggak anak kambing diturunkan dari langit? Kalaupun kita berhipotesa anak kambing, lalu anak kambing itu dari mana? Ya, nah itu terciptanya di mana? Nah, maka kita bisa buat semacam hipotesa, ya. Karena ini kan dari atas yang tadi, ya, dugaan itu ini apa diturunkan itu dalam bentuk apa namanya? Zat kehidupan paling dasar yaitu DNA. Gitu. Nah, itu terjadinya bagaimana? Ya kita buat hipotesa. Terus lagi, ini kemungkinan dari proses antar bintang, proses yang memerlukan energi sangat tinggi. Nah, di situ, karena di proses yang energinya sangat tinggi itu, hal-hal yang tidak mungkin berlangsung di energi rendah itu mungkin terjadi, begitu ya. Nah, itu, jadi begitu Bapak. Ini kita harus berani nih, gitu. Sebab kalau enggak, nanti lagi-lagi kita berspekulasi terus, ya. Jadi Quran pensiun ini dalam konteks ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi untuk mengurangi spekulasinya ya kita gunakan wahyu itu, justru di sini perannya wahyu. Itu. Nah, kemudian tentang trend sign, ya karena memang belum banyak yang paham tentang trend sign. Itu ya. Jadi kalau trend sign itu seperti sendirian lalu dikerjakan oleh teman-teman di Sragen, karena memang belum banyak yang memahami trend sign. Apa itu trend sign, kemudian makna strategisnya itu apa, dan seterusnya. Sehingga kemudian trend sign yang dianggap sebagai amal usaha biasa. Gitu. Padahal ya kalau menurut pemahaman Prof. Samsul, Ketua Majelis Tarjih dan Tadzid Pimpinan Pusat, trend sign itu adalah bentuk istihad Muhammadiyah di abad keduanya. Mengingat bentuknya yang seperti ini, mestinya trend sign itu memang dihandle oleh pimpinan pusat. Itu dari sifatnya yang tadzid tadi itu. Yang kedua, dari dari skala, ya, dari skalanya ini, dari skala trend sign-nya ini, ya. Sebenarnya memang itu minimum harus pimpinan wilayah gitu. Memang dulu harapan saya ini dihandle oleh pimpinan pusat, tapi karena sudah terlanjur di Sragen, nah katakanlah pelaksanaannya diberikan ke daerah gitu ya. Tapi sekarang juga sudah dihandle oleh Lazis, tapi ya ya seperti kita bergerak dari bawah layaknya aum biasa, ya, sesuai dengan jargon kita, ya, karena itu sampai hari ini masih tertatih-tatih gitu ya, sehingga kemudian maaf ini karena sudah ada 2 trend sign, sehingga kalau dari sisi output yang kelihatan ya trend sign yang justru yang ada di Jombang begitu ya. Demikian Kang Yadi, terima kasih.
Saya kembalikan ke Yang pertanyaan Pak Jaja Nurjana. kan sudah tadi. Sebelum Kang Yadi tadi. Oh ya, oke, baik. Ini ada Pak Muhib, silakan Pak Muhib. Halo Pak Muhib. Halo, bisa Ya, dengar ya? ya silakan. Oke, Gus Bro, mau tanya sederhana saja Gus Bro. Jadi Ya. kira-kira apa syarat minimal yang harus dilakukan atau dimiliki seseorang untuk bisa menjadikan Al-Quran atau teks agama itu sebagai basis epistemologis ilmu gitu? Ya. Karena kalau kita tidak tahu, takutnya jatuh pada cocokologi gitu. Misalnya tadi soal diturunkan misalnya. Ya. Kalau kita membahas diturunkan, gimana Adam diturunkan ke bumi? Apakah dari planet lain? Nah itu juga menjadi kebingungan tersendiri. Ataukah nanti ketika dibangkitkan itu di planet lain atau di bumi ini juga? Ya. Nah yang seperti itu takutnya jatuh pada cocokologi gitu, Pak Gus. Ya. Itu Jadi saja. begini, Terima kasih. begini. Jadi tentu syaratnya kalau kita bicara trend science ya, trend science ini kita rancang untuk SMA, tapi untuk menjadi ilmuwan itu kan nanti pengakuan seseorang dipandang sebagai bisa riset mandiri itu kan doktor. Jadi gelar doktor itu sebenarnya adalah gelar ya. Ketika seseorang penyandang gelar itu dipandang sudah bisa riset mandiri begitu ya. Nah, riset mandiri itu kalau kita pakai standar Amerika gelarnya PhD, Doctor of Philosophy, itu berarti filsafat ilmunya udah khatam, kalau begitu ya. Jadi itu kuliah yang by course itu. Jadi tentu bahasa Arab di sini diperlukan. Ya. Nah kemudian kalau cocokologi itu kan teorinya sudah ada. Kita ini sekarang mau membangun teori gitu. Jadi apa yang mau dicocokkan gitu. Jadi begitu. Jadi tadi contoh yang sederhana, kenapa saya selalu mengulang contoh semut? Karena itu yang paling mudah dipahami dan bisa dipahami oleh semua lapisan, semua orang dengan berbagai bidang ilmu. Kalau saya ambil contoh fisika terlalu rumit begitu, ya. Jadi seperti tadi di dalam surat An-Naml ayat 18, ya. Coba kita cek semua terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia. Terjemahan itu hanya mengatakan begini, qalat namlah, berkata seekor semut. Jadi namlah di situ dimaknai sebagai seekor semut gitu. Padahal namlah tak marbutoh dalam pelajaran standar nahwu sorof itu adalah tanda utama untuk isim muannas begitu. Nah, kenapa ini nggak kita sentuh? Gitu. Jadi di dalam konteks ini seluruh makna yang mungkin itu harus kita buka, gitu. Ya, harus kita buka. Nah, jadi tak marbutoh di situ itu adalah tanda untuk isim muannas, gitu. Nah, muannasnya di situ akan ada muannas yang maknawi gitu ya, ada yang jadi seperti matahari itu muannas, tapi itu kan bukan kemudian mataharinya itu betina gitu ya. Tetapi untuk semut itu memang ada semut betina, ada semut jantan. Sehingga kemudian muannas di situ merujuk pada semut betina gitu. Tapi tadi itu kan hasil analisa teks. Ya, hasil analisa teks. Aslinya kalau letterlingnya kan malikatun naml gitu. Seperti hanya kasus lebah. Ya, rujum min butuniha syarabun muhtalifun alwanhu fi sifalinas, itu eksplisit. Gitu. Tapi dalam konteks semut ini tadi implisit. Bercerita tentang narasi perjalanan Nabi Sulaiman, lalu di situ ada semut. Nah, masalahnya selama ini kita nggak kritis terhadap semut ini. Itu. Yang kedua, kemudian kita anggap selesai dengan tafsir tak marbutohnya itu adalah menandai bentuk tunggal. Gitu. Kita menutup makna bahwa di situ mestinya juga makna muannas.
semut betina. Gitu. Nah, karena semutnya itu real, ya, kita tidak berspekulasi murni, ya, semutnya real, maka untuk menjawab hipotesa kita itu lakukan riset. Jadi di sini muaranya itu kemudian riset. Itu untuk memotong spekulasi atau apa dugaan tadi itu kan. Jawaban kita terhadap analisis teks tadi kan bermuara pada kesimpulan bahwa semut itu betina, pimpinan semut itu betina, gitu ya. Ya. Lalu jawab, gitu. Jadi ini bukan persoalan teologi. Nah, itu untuk membuktikannya nggak perlu nunggu kiamat. Nah itu. Nah jadi kemudian di follow up dengan riset. Riset apakah benar pimpinan semut itu betina, begitu kan? Lalu anjalna hadida, ya, wa anjalna hadida, diturunkannya besi. Bahkan demikian juga dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, kita memerlukan seperti halnya tadi wa anjalna diturunkannya 8 pasang hewan ternak. Itu masih ada padanannya. Tuh. Jadi dengan demikian ya diturunkannya 8 pasang hewan ternak. Pertama, memang di situ memungkinkan kita ya mengembangkan apa yang kita sebut dengan astrobiologi. Jadi di ruang angkasa sana banyak unsur-unsur elemen-elemen kehidupan. Ya. Itu. Lalu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, yusabbihu man fis samawati wal ard. Ada juga yang ma fis samawati wal ard. Jadi ada yang ma, ada yang man. Itu ma itu makhluk benda-benda mati, man itu makhluk-makhluk hidup. Itu. Ya. Nah, itu ditindaklanjuti dengan penelitian. Ya. Dan yang perlu kita catat, ilmu pengetahuan itu dibangun bukan dalam orde 1-2 tahun, bukan dalam orde 10-20 tahun, tapi ini adalah berorde generasi, gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan berharap mengkonstruksi ilmu selesai dalam waktu 1-2 tahun, gitu ya. Nah, dan ini yang harus kita mulai. Seperti itu. Baik. Jadi nggak usah ragu-ragu. Ya. Ya, baik, terima kasih Gus Pur dan Bapak-Ibu sekalian. Kita ternyata sudah sampai di ujung waktu nih Gus Pur, tak terasa gitu ya. Saya percaya di antara Bapak-Ibu sekalian masih ingin mengajukan pertanyaan, tapi karena kegiatan kita ini berbatas waktu, maka kami minta maaf untuk kekurangan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang tercerahkan. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Pur ini adalah bentuk pencerahan bagi kita yang sebenarnya secara kognisi kita ini sudah 2-3 kali mengundang Gus Pur, tapi ternyata beberapa kali mendengarkan Gus Pur semangat itu semakin menyala ya. Jadi beliau ini selain sebagai ilmuwan juga motivator ya, atau agak dekat ke provokator gitu ya. Ya. Yang positif. Doakan segera profesor gitu loh. Iya. Amin. Kita doakan segera. Usulannya sudah di Jakarta ini, nunggu SK aja nih. Segera berhasil. Alhamdulillah. Amin. Sudah didoakan oleh Prof Yunan itu. Amin. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, di ujung saya ingin menyampaikan catatan penting yang disampaikan oleh Gus Pur itu. Jadi kita ini jangan juga terlalu banyak ikut irama perguruan tinggi yang lain. Kita bisa bikin irama sendiri, kira-kira begitu. Jadi dalam konteks riset dan lain sebagainya, PTM mestinya melakukan sesuatu ya yang menghadirkan manfaat. Kalau sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi umat ini, tentu ujungnya nanti penghargaan itu akan apa yang disebut oleh Gus Pur itu sebagai sains Islam itu yang bersumber dari Al-Quran ya.
Nah, Bapak sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan insya Allah besok kita akan bersama Prof. Amin Abdullah untuk bicara tentang integrasi ilmu yang menurut saya tidak akan jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Prof. Gus Pur ya, Gus Pur maksud saya. Cuma bedanya memang Gus Pur ini fisika ya, fisikawan yang bicaranya Prof. Pur ya. Tunggu SK-nya dulu deh. Fisikawan yang luar biasa yang keilmuannya melintasi ya, yang tidak biasa. Kalau Pak Jaja ini ahli agama tapi beliau nggak ngerti fisika ya. Ngertinya fisika itu hanya daya tarik saja dan itu khusus daya tarik pribadi dan kelawan jenis saja ke yang lain. Masya Allah. Itu saja. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Gus Pur, ada Prof. Yunan, ada Pak Bambang Cipto yang hadir. Ya. Ada tadi saya lihat dari Sragen, dari Medan ya, dan kemudian ada juga dari Surabaya. Ini kegiatan yang luar biasa. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filenya sudah ada tadi ya. Bagi yang memerlukan file sudah ada di Mas Fajri. Ya, sudah ya, sedang diminta emailnya untuk di-share nanti lewat email. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Gus Pur. Sama-sama. Gus Pur. Ya, Prof. Yunan, terima kasih. Prof. Yunan, terima kasih Prof. Yunan. Ini besok kita bicarakan itu sains Islam kata Pak Fajri itu, benar gak itu? Gimana? Assalamualaikum. Pak Jaja. Ya. Pak Jaja. Ya. PR-nya agak panjang ini. Iya, makanya itu sains Islam itu debatable itu. Besok kita bicarakan lagi itu. Iya. Justru kalau di UMK kita pilihkan kata-kata integrasi itu